wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ansari Takwin, NIM C1K017013. Saya akan menjelaskan terkait budidaya ikan nila. Ada beberapa sistem budidaya ikan nila, di antaranya yaitu budidaya sistem tradisional, budidaya sistem semi-intensif, dan budidaya sistem intensif atau super intensif. Di sini saya akan menjelaskan budidaya ikan nila arwana dengan sistem super intensif. Kenapa dengan sistem super intensif? Karena sistem super intensif memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan pada tebar yang tinggi. Yang kedua yaitu manajemen pakan yang berkualitas dengan protein yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu manajemen kualitas air yang sangat baik. Budidaya ikan nila dengan sistem super intensif di Lombok Tengah. Budidaya ikan nila yang dilakukan di Lombok Tengah terdapat 3 petak atau 3 kolam dengan volume per masing-masing kolam 350 meter kubik atau setara dengan 350.000 liter. Nah, di kolam ini diberi kepadatan atau padat tebar 70.000 ekor. Artinya di dalam 1 meter kubik terdapat 200 ekor padat tebarnya. Selain itu, sistem budidaya ini menggunakan aerasi root blower. Nah, root blower ini berfungsi untuk mempressure sehingga ikan dapat menekan air itu sendiri. Karena root blower ini memiliki aerasi yang sangat kencang. Root blower juga berfungsi sebagai penyedia oksigen terlarut di perairan, sehingga ikan dapat tumbuh dengan baik. Root blower di sini tidak menggunakan batu aerasi, melainkan menggunakan aerotube atau selang aerasi. Nah, ada beberapa yang teman-teman harus lakukan ketika ingin melakukan budidaya di kolam intensif, yaitu manajemen kualitas airnya. Setiap 2 minggu sekali dilakukan pemberian larutan gula pasir dengan dosis 100 gram per 1 kg pakan dan molase 50 gram per 1 kg pakan serta bakteri dengan dosis 5 ppm. Bakteri yang digunakan di sini yaitu bakteri baik. Salah satu contohnya adalah Lactobacillus. Ketiga bahan yang saya sebutkan tersebut dicampur merata, kemudian ditebar di kolam secara merata. Menjelaskan yang kedua yaitu budidaya ikan gurami dengan kolam terpal bundar. Terdapat 2 kolam terpal yang digunakan. Tujuannya yaitu untuk membandingkan apakah berhasil atau tidak dilakukan dengan kepadatan yang tinggi tapi dengan kepadatan yang berbeda. Masing-masing kolam memiliki diameter 5 meter dan volume air itu 19 meter kubik.
atau setara dengan 19 liter. Di mana kolam pertama menggunakan sistem RAS, resirkulasi aquaculture system. Kolam yang pertama ini itu di mana terdapat pipa pembuangan atau yang disebut outlet. Nah, di pipa pembuangan ini terdapat yang namanya airflow. Airflow ini berfungsi apabila air hujan masuk dan terjadi kelebihan, maka airflow akan menghembus atau mengeluarkan air tersebut. Nah, selain itu di outlet ini terdapat dua keran, di mana keran sebelah kanan berfungsi sebagai pembuangan air dan keran kedua berfungsi untuk membawa air ke bak resirkulasi. Di dalam bak resirkulasi ini terdapat 3 bak sirkulasi. Bak pertama yaitu berisi paranet dan spon filter. Nah, selanjutnya air akan menuju ke bak 2 yaitu berisi arang atau zeolit. Selain itu juga di bagian bawah terdapat ijuk 3 atau 4 lembar ijuk. Nah, selanjutnya air akan menuju ke bak 3. Di bak 3 ini itu terdapat filter yang namanya biobol dan bioblock. Nah, dari ketiga bak ini terdapat eceng gondok di masing-masing bagian atas. Nah, eceng gondok ini berfungsi sebagai penyaring alami air yang kotor. Nah, di bak ketiga dimasukkan pompa air. Pompa air ini yang akan mengalirkan air ke kolam bundar tersebut. Nah, air yang dihasilkan yaitu terlihat sangat bening. Nah, ini menunjukkan bahwa proses resirkulasi air tersebut yaitu sangat bagus. Nah, di dalam kolam bundar ini terdapat 30 sampai 40 eceng gondok. Nah, eceng gondok ini berfungsi sebagai naungan untuk ikan apabila terjadi musim kemarau. Di dalam kolam bundar ini juga eceng gondok akan berfungsi sebagai penyaring alami. Nah, selanjutnya yaitu di kolam kedua. Nah, di kolam kedua ini lebih ekstrim lagi, berisi 3000 ekor. Nah, akan tetapi di sini menggunakan resirkulasi airflow, di mana airflow-nya lebih rendah daripada kolam. Nah, sehingga air yang menuju ke airflow akan menuju ke bak tandon resirkulasi. Nah, di bak tandon resirkulasi ini berisi biobol, spon filter, dan paranet. Nah, selanjutnya di bak tandon juga akan diberikan pompa air. Nah, pompa air ini yang berfungsi akan mengalirkan air dari bak tandon ke kolam bundar. Selama pemeliharaan, di mana ada beberapa variasi pakan yang diberikan, ini tergantung dari ukuran ikan, yaitu FF 5000, FF 3000. Nah, selama pemeliharaan juga yang dihabiskan yaitu hampir 30 kg pakan. Nah, ini tergolong efisien pakan. Nah, selama pemeliharaan 2 bulan, ikan yang dihasilkan yaitu ikan sudah berukuran seperti bungkus rokok. Ketiga yaitu budidaya belut dengan media air bersih. Nah, sebelumnya budidaya belut merupakan budidaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membudidaya belut. Nah, media pertama yaitu media tong. Yang kedua, media
air bersih. Yang ketiga yaitu media lumpur. Nah, tetapi di sini saya akan menjelaskan yaitu budidaya belut menggunakan media air bersih atau tanpa menggunakan lumpur. Menggunakan budidaya air bersih. Nah, budidaya air bersih ini ada beberapa keunggulannya. Yang pertama, mudah melakukan pengontrolan. Nah, para pembudidaya dapat melakukan atau mengontrol perkembangan belut yang dibudidayakan dan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan pada tebar yang tinggi dan lebih menghemat tempat. Yang ketiga yaitu pakannya juga akan lebih efektif dan efisien karena mudah dilihat sehingga tidak ada pakan yang tersisa. Yang keempat yaitu untuk mengurangi atau terjadinya kanibalisme. Dalam melakukan budidaya belut ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu persiapan kolam. Nah, kolam di sini ada dua tipe, yaitu kolam beton dan kolam terpal. Untuk melakukan budidaya kolam beton, sebaiknya semen harus dalam keadaan hilang. Nah, untuk menghilangkan semen yaitu dilakukan perendaman air beberapa hari sehingga tumbuh lumut. Nah, dalam budidaya kolam terpal digunakan bambu atau kayu sebagai penopang. Nah, agar ketika diisi air tidak roboh. Selain itu juga dalam budidaya kolam terpal sebaiknya menggunakan shelter atau tali rafia. Nah, shelter ini berfungsi sebagai tempat pelindung untuk ikan. Yang kedua yaitu pergantian air. Air merupakan faktor yang paling penting dalam kegiatan budidaya. Jika tidak dilakukan pengontrolan dalam budidaya, maka akan menghambat perkembangan belut. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan air sumur dan sumber mata air. Dianjurkan tidak menggunakan air PDAM karena air PDAM ini mengandung bahan kimia seperti kaporit. Selain itu, kita juga harus mempertahankan kualitas air dalam keadaan optimum pertumbuhan ikan. Ikan belut memiliki suhu optimum yaitu 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. pH optimum untuk pertumbuhan belut yaitu 6 sampai 8. Selain itu juga dilakukan resirkulasi air menggunakan aerasi atau aerator agar menciptakan DO. Nah, DO ini berfungsi sebagai penghasil oksigen. Yang ketiga yaitu pemilihan bibit. Pemilihan bibit sangat mempengaruhi faktor panen. Diusahakan dalam memilih bibit yaitu memilih yang berkualitas dan unggul. Beberapa cara memilih bibit. Yang pertama, pilih bibit yang sehat dan tidak ada luka. Yang kedua, memiliki pergerakan yang lincah dan agresif. Yang ketiga, tidak lemah ketika dipegang. Dan yang keempat, memiliki ukuran yang seragam. Yang keempat adalah penebaran bibit. Dalam penebaran bibit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, bibit yang berasal dari alam sebaiknya dikarantina terlebih dahulu. Karena ditakutkan bibit yang berasal dari alam ketika dimasukkan ke dalam kolam akan membawa penyakit yang berasal dari sawah, sehingga nantinya akan meningkatkan angka kematian. Dalam budidaya terpal, media air bersih memiliki
pada tebar yang tinggi dibandingkan menggunakan media lumpur. Ketika ingin menebar benih, sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Karena pada saat pagi atau sore hari, sinar matahari suhunya dalam keadaan optimum. Nah, yang kelima yaitu pemberian pakan. Pakan terdiri dari dua jenis, yaitu pakan buatan dan pakan alami. Pakan buatan itu berasal dari buatan manusia, itu pelet dan food. Nah, pakan buatan biasanya untuk belut diberikan berupa pasta. Yang kedua, pakan alami. Pakan alami yaitu pakan yang tersedia di alam. Contohnya yaitu bekicot, keong emas, kepiting, dan lain sebagainya. Nah, belut lebih menyukai pakan alami karena ikan belut bersifat karnivor atau pemakan daging. Sebaiknya pemberian pakan dilakukan pada malam hari. Nah, karena ikan belut bersifat nokturnal atau beraktivitas pada malam hari. Yang keenam yaitu perawatan pemeliharaan. Dalam perawatan pemeliharaan sebaiknya diberikan aerator atau aerasi. Nah, agar terciptanya oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Selain itu juga dilakukan pergantian air 3 hari sekali. Yang ketujuh yaitu proses pemanenan. Proses pemanenan dapat dilakukan ketika budidaya telah mencapai umur 3-4 bulan. Proses pemanenan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara bertahap dan panen total. Nah, induk belut yang berkualitas baik dapat dijadikan sebagai induk, sehingga menghasilkan bibit baru untuk belut. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.